Oke, selamat datang di podcast CPNS Talk. Kali ini kita kedatangan tamu mungkin ya, atau speaker ya, dari peneliti CPDS sendiri, yaitu boleh perkenalan Mbak, siapa namanya? Baik, terima kasih dengan Mbak Iya, bahagia Bahagia ya. nih. Oke, salam kenal semuanya, salam kenal Mbak. Perkenalkan, saya Laila atau biasa dipanggil Ila gitu ya, sama teman-teman di CPDS. Jadi saya bergabung di CPDS itu sudah sekitar 3 tahun Oke, di posisi peneliti dan banyak menangani dengan layanan maupun penerbitan dan penulisan buku oke, begitu. oke. Mm-mm. Jadi teman-teman semuanya yang di rumah, Mbak Laila ini adalah peneliti dari CPDS. Beliau berfokus pada bidang penerbitan buku atau unit buku, di mana beliau memfasilitasi klien-klien ataupun nanti dari kalangan Bapak Ibu dosen, mahasiswa ataupun praktisi yang ingin menerbitkan bukunya atau manuskrip bukunya dari Betul. hasil penelitian atau mungkin non ilmiah ya, itu bisa nanti berhubungan dengan Mbak Laila. Nah, pada podcast kali ini tentunya ya kita akan membahas lebih detail lagi tentang apa sih penerbitan buku yang ada di CPDS itu apa aja gitu, dan sebenarnya CPDS sendiri itu seperti apa? Apakah dia hanya lembaga yang berfokus pada penelitian ilmiah dan juga penerbitan buku saja, ataupun ada yang lebih dari itu? Nah, mungkin pada kali ini karena narasumber kita adalah Mbak Laila dari bidang buku, jadi kita akan lebih detail membahas terkait dengan layanan buku apa saja yang ada di CPDS seperti itu. Nah, Mbak Laila mungkin ya kalau aku mau Oke. bisa tanya ya, ini kan berarti di CPDS itu kita ada layanan terkait dengan penerbitan buku gitu ya. Betul, betul. Berarti orang-orang yang punya hobi menulis ya, hobi menulis baik itu penelitian ataupun non ilmiah itu bisa kita fasilitasi gitu kan untuk diterbitkan di sini. Bisa, bisa, Nah, bisa Mbak, bisa banget ya. mungkin bisa dijelaskan ya ke Mbak Laila, jenis-jenis bukunya itu ada apa aja sih Mbak yang bisa kita fasilitasi kayak gitu? Oke, terima kasih Mbak Kia. Hmm. Untuk buku yang bisa kita tanganin ya di Hmm. CPDS ini, nggak hanya terbatas di akademis aja sih. Hmm. Jadi di sini saya membagi buku-buku itu menjadi buku akademis dan non akademis ya. Hmm. Untuk buku akademis itu buku yang digunakan sebagai sumber pengetahuan Oke. begitu, seperti buku kuliah, terus Hmm. kemudian buku pelajaran dan lain sebagainya yang merupakan buku sebagai referensi untuk sumber pengetahuan. Nah, Oke. kemudian untuk buku yang non akademis itu buku-buku yang menjadi sumber hiburan kita gitu ya, seperti novel, kemudian komik, Hmm. kemudian antologi, puisi, cerpen dan sebagainya gitu. Ya memang di situ ada sebuah pengetahuan atau referensi yang kita dapatkan sih. Cuman tujuan kita membaca buku tersebut lebih ke hiburan ya. Beda kalau kita membaca buku referensi saat kuliah atau pelajaran atau sekolah begitu. Gitu sih Oke. Mbak terkait dengan jenis-jenis bukunya ya. Jadi Hmm. ada buku akademis dan non akademis gitu Oke. untuk lebih mudahnya. Oke. Jadi, nah tadi tuh terkait buku akademis dan non akademis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan saya nih, saya ada keinginan ingin menulis buku, tapi gimana ya? Saya belum tahu nih caranya menulis buku sesuai dengan format yang ada di CPDS gitu. Biasanya kan kalau penerbit buku itu kan ada formatnya sendiri kan, Mbak, Betul, template-nya betul. sendiri gitu. Nah, kalau di non akademi sendiri ada nggak sih Mbak format khusus untuk apa penerbitannya gitu di CPDS? Oke, baik mungkin bisa saya jelaskan Hmm. secara overall ya Mbak ya. Hmm. Jadi khususnya di Indonesia sendiri itu Hmm. memang belum ada aturan Hmm. baku untuk Hmm. penulisan buku begitu ya. Hmm. Eh,
baik itu buku akademis maupun non akademis. Jadi biasanya format tersebut itu dikemas berdasarkan publisher masing-masing. Jadi biasanya setiap publisher itu punya yang namanya SOP atau aturan baku, template untuk bagaimana menerbitkan bukunya begitu. Nah, kemudian ini saya ringkas gitu ya. Di kiat-kiat menulis buku itu biasanya kita ambil dari RUU maupun aturan dari UNESCO karena khususnya di Indonesia sendiri memang belum ada ya. Yang pertama itu biasanya buku-buku akademis yang diterbitkan. Sebenarnya nggak hanya akademis sih, non akademis juga bisa. Itu biasanya lebih dari 50 halaman, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua itu harus diterbitkan melalui publisher yang terdaftar. Nah, tujuannya apa? Karena untuk mendapatkan ISBN. ISBN itu apa? ISBN itu adalah International Serial Number Book gitu ya. Jadi yang membedakan buku kita dengan buku-buku yang ada di luaran sana. Nah, terutama itu ISBN-nya adalah secara internasional lingkupnya gitu. Nah, untuk memperoleh ISBN tersebut itu caranya adalah melalui publisher. Kita mendaftarkan sendiri nggak bisa, Mbak. Betul. Karena saat pendaftaran akun di pengajuan ISBN itu memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi kita memang harus lewat publisher yang sudah resmi dan bisa menerbitkan ISBN tersebut. Baru nanti buku kita bisa dikomersilkan ke khalayak umum gitu. Nah, kemudian untuk buku akademis itu biasanya ditulis dengan bahasa yang formal, kemudian bahasa Indonesia yang baku gitu. Pokoknya yang dan juga runtut gitu ya. Pokoknya yang bisa memudahkan pembaca memahami isi buku tersebut. Nah, beda dengan buku-buku non akademis seperti novel, komik itu kan bisa ditulis dengan sesuai imajinasi dari penulisnya masing-masing. Memang nggak ada aturan tertentu yang harus kayak gini, itu memang belum ada Mbak di sini. Jadinya untuk isinya apa aja dan bagaimana itu sesuai dengan imajinasi dari si penulis. Meskipun bahasanya bukan bahasa Indonesia yang baku ya, misalkan pakai bahasa-bahasa gaul gitu boleh Mbak. Itu untuk buku non akademis ya. Iya sih. Gitu. Kemudian untuk ya formatting tadi sudah saya singgung di awal ya. Memang sesuai dengan format-format dari publisher masing-masing. Tergantung kan, berarti betul. Tergantung tujuan mana yang akan kita terbitkan itu ya kita harus mengikuti aturan mereka kan gitu kan ya. Nah kalau gitu untuk kiat-kiat menulis buku sendiri itu gimana Mbak? Kadang kan ada tuh kita tuh bingung ya setelah ada manuskrip kita tuh bingung milih publisher gitu kan. Nah kita gimana cara memilihnya tuh gimana yang cocok sama kebutuhan kita ya. Gitu. Oke. Untuk cara penulisan buku ya, yang pertama memang kita sebagai penulis harus menentukan dulu nih buku apa yang mau kita tulis. Nah, misalkan kita tujuannya adalah buku akademik. Nah, di buku akademik sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada buku referensi namanya. Nah, buku referensi itu adalah buku yang berisi pengetahuan atau pembahasan di ilmu tertentu atau tema tertentu begitu dan dibahas secara mendalam begitu ya. Kemudian ada lagi namanya buku ajar. Nah, buku ajar itu disusun berdasarkan kurikulum di institusi tertentu. Nah, contohnya nih kayak buku pelajaran kita sewaktu SD, SMP, SMA atau mungkin buku ajar sewaktu kuliah gitu ya. Isinya itu adalah materi-materi apa saja yang akan kita dapat di awal semester sampai terakhir gitu. Kemudian ada lagi di buku akademis itu yang namanya buku monograf, Mbak. Nah, buku monograf itu kembangan atau convert dari penelitian yang kita lakukan sebelumnya kemudian di-convert menjadi buku. Nah, jadi misalnya kayak saya habis nulis tesis.
Itu saya bukukan bisa ya? Bisa, bisa, Oh, bisa. Itu biasanya hasil penelitian itu bisa jadi ke buku referensi atau buku monograf. oke. Nah, bedanya apa? Kalau di buku monograf itu pure dari hasil penelitian yang dilakukan. Oke. Nggak ada hal yang dikurang atau ditambahin kecuali teori atau pembanding gitu ya. Oke. Tetapi untuk buku referensi ini bisa disanding-bandingkan dengan topik-topik lainnya. Yang penting masih satu lingkup Satu gitu. rumpun ya. Ya, betul. Tujuannya adalah untuk memperdalam tema tersebut supaya lebih rinci lagi. Gitu, Mbak. Nah, ketika manuskrip buku sudah menemukan publishernya, gitu kan, pasti ada beberapa penulis itu yang berniat untuk menjadikannya sebagai koleksinya sendiri, Oke. atau ada juga yang berniat untuk memperjualbelikan, gitu kan. Betul, betul. Nah, untuk kiat-kiat menjual buku itu sendiri bagaimana, Mbak Ila? Dari Mbak Ila sendiri. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya di sini. Jadi kita nggak hanya membahas tentang bagaimana cara menulis buku aja, kita juga membahas Bagaimana mendatangkan uang? Nah, betul sekali. Nah, soalnya biasanya kan penulis memang inginnya ke arah sana ya. Buku kita itu dikenal banyak orang, Iya. kemudian kita bisa memberikan referensi ke banyak orang, ke khalayak umum, dan juga yang penting dapat mendatangkan sisi income gitu Iya, ya. iya. Ada penghasilan tambahan dari Penulis itu terjualnya sendiri ya. karya kita begitu. Nah, sebelum ke pemasaran yang pastinya kita menerbitkan buku kan ya Mbak ya. Setelah kita tahu kita mau menulis buku apa, kemudian kita menyusun manuskripnya hingga selesai dan kemudian yang penting adalah mencari publisher dulu. Tuh. Oke. Nah, di kiat-kiat mencari publisher ini bagaimana? Nah, caranya adalah yang pertama kita harus memilih publisher yang terpercaya. Nah, biasanya kan di website masing-masing publisher tuh disertakan ya informasi-informasi atau mungkin buku-buku apa yang sudah diterbitkan selama ini gitu. Kemudian usahakan memilih publisher yang bisa membantu penulis untuk menjualkan karyanya karena biasanya itu masuk dalam paket gitu ya. Di tiap-tiap publisher itu ada yang menawarkan fasilitas atau benefit setelah menerbitkan mereka membantu menjualkan melalui website atau e-commerce atau sosial media mereka gitu atau mungkin juga bisa dititipkan ke penjual-penjual buku seperti Gramedia atau Gamas gitu kan. Terus kemudian atau mungkin kita sebagai penerbit bisa menjual sendiri itu juga boleh Mbak. Nah, kemudian seperti saya contohkan ya, saya contohkan di penerbitnya JPDS kan juga ada penerbit kan, namanya penerbit Yayasan Kajian Perencanaan dan Pembangunan. Ini nanti teman-teman bisa cek di website berikut ya. YKPP ya. Betul. Nah, itu ada beberapa paket yang ditawarkan sih Mbak. Apa aja tuh Mbak? Yang pertama itu paket penerbitannya penerbitan e-book. Jadi itu nanti outputnya adalah e-book aja, nggak pakai buku fisik, tapi nanti kita sudah dijualkan di marketplace-nya kita, kemudian di e-commerce-nya kita juga, kemudian nanti penulis juga ada fasilitas sertifikat, kemudian indeksasi di Google Scholar. Nah selain itu kita juga bisa meregiskan ke hak kekayaan intelektual. HKI. Tuh. Itu juga penting sih. Iya penting biar nanti karya kita nggak diklaim sama orang lain. Karena terkadang kalau memang nggak ada hak ciptanya itu bisa juga ya ada oknum-oknum yang mengkopas ide kita gitu. Apalagi sekarang kan banyak juga buku-buku yang beredar itu diperjualbelikan utamanya kayak novel-novel gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada yang nggak ori ya, nggak dibajak. 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 Itu masih banyak yang saya jumpai gitu ya, kayak gitu. Iya, hal-hal kayak gitu itu memang kalau misalkan dari publisher udah safety sendiri ya, habis dipublish terus karyanya didaftarkan ke HKI, itu nanti misalkan ada yang ketahuan atau kita menemukan bajakan dari karya kita itu bisa dituntut Mbak.
karena buku kita bisa dapat perlindungan negara. Termasuk juga nanti buku yang akademik ya, Mbak ya? Betul, betul, itu buku apa aja sih, bisa novel, komik, buku akademik apa saja bisa kok nanti diregiskan ke hak kekayaan intelektual gitu. Oke, kemudian lanjut ke paket penerbitan selanjutnya ya Mbak. Di publisher YKPP itu ada juga paket penerbitan yang 10 eksemplar. Nah, itu benefitnya hampir sama seperti yang e-book tadi, cuman si penulis dapat 10 buku cetak nantinya. Ada juga yang 20 cetak. Nah, ada juga nih program penerbitan kita itu book chapter atau bunga rampai. Ini adalah kolaborasi dari penulis. Jadi nanti antar penulis itu bisa berkolaborasi dengan penulis lain. Nanti tema dan proses penerbitannya kita fasilitasi mereka yang menulis. Itu cukup satu bab aja sih. Itu biasanya banyak diminati Mbak, karena kan terjangkau ya. Terus kemudian kita juga tidak menulis banyak bab dalam dibagi kan? Ya, betul. Dibagi dengan penulis-penulis lain gitu. Nah, nanti secara lengkapnya teman-teman bisa cek di website kami. Websitenya apa tuh, Mbak? Websitenya adalah penerbit ykpp.cpds.com. Ya, betul. Nanti akan ditulis di description box juga ya. Terus apa lagi, Mbak, selain dari itu? Selain paket penerbitan, kita juga ada layanan asistensi atau konsultansi penulisan buku, Mbak. Jadi misalkan nih dari teman-teman, Bapak, Ibu dosen atau siapapun ya yang ingin menerbitkan buku, bisa saja misalkan nih hanya ada ide gitu, Mbak, ini saya ada ide aja nih, bisa nggak ya dibantu menuliskan, bukan menuliskan ya, semacam kayak konsultasi gitu ya. Nanti kita bisa melakukan pendampingan penulisan dari awal hingga akhir, kemudian juga menerbitkan buku tersebut gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengembangkan manuskrip yang sudah dibuat oleh si penulis. Misalkan nih si penulis udah stuck nih Mbak, kita nggak tahu mau dikembangkan apa lagi gitu. Udah buntu gitu ya. Udah buntu, itu bisa dikonsulkan ke kita, nanti kita bantu rekomendasikan pengembangan bukunya seperti apa. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga ada program konversi dari hasil penelitian menjadi buku. Yang tadi sempat disinggung tadi ya, monograf ya berarti ya? Betul. Bisa monograf atau referensi sih Mbak, tergantung kehendak dari penulisnya gitu. Itu sih program-program dari kami. Terus untuk HKI sendiri itu Mbak ya? HKI itu kan banyak tipenya ya Mbak ya? Betul. Nah itu kalau di YKPP sendiri itu HKI yang mana yang bisa kita bantu gitu? Sebelumnya membahas terkait hak kekayaan intelektual itu memang banyak ya Mbak. Dari Kemkumham itu banyak. Kemudian yang bisa kita layanin itu biasanya pendaftaran hak cipta, terus kemudian pendaftaran merek dan juga pendaftaran paten. Nah, untuk pendaftaran hak cipta ya, pendaftaran hak kekayaan intelektual dari buku itu biasanya masuk ke pendaftaran hak cipta. Nah, itu nanti bisa dari klien biasanya ada yang sepaket sama HKI. Penerbitan, ada juga yang HKI-nya aja, itu bisa Mbak. Berarti bisa terserah dari klien sendiri ya, mau pilih yang mana. Betul. Mungkin terakhir ya Mbak ya, apakah buku itu bisa dilindungi negara dan diklaim sebagai karya cipta? Kayak gitu. Nah, ini menarik nih. Kan tadi habis menyinggung HKI kan. Nah, sebenarnya dari negara sendiri itu bagaimana dalam melindungi buku itu sendiri? Melindungi ya. Seperti hewan langka saja dilindungi. Enggak ini. Tapi buku itu memang bisa sih Mbak. Sekali lagi buku memang bisa dilindungi dari negara, khususnya itu melalui DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual punyanya Kementerian Hukum ya. Itu memang bisa melindungi karya-karya yang kita terbitkan. Salah satunya adalah buku. Nah, tujuannya apa? Kembali lagi ke soal plagiasi atau pembajakan tadi, Mbak. Nah, saat buku kita itu dikomersilkan,
diperjualbelikan secara luas, itu rawan yang namanya pembajakan ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan kita punya yang namanya sertifikat haki, itu nanti negara bisa melindungi karya kita dan kita dapat menuntut si pembajak tadi karena mereka melanggar aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan terkait dengan pemalsuan atau pembajakan karya begitu. Oke. Eh, Terkait dengan pemalsuan dan pembajakan karya ya. Kalau menurut pandangan Mbak Ila sendiri, kira-kira misalkan ya kita sudah menerbitkan buku, terus ternyata ada yang mengklaim gitu ya. Sedangkan buku tersebut ternyata belum sempat di-HKI-kan. Misalkan contoh, ada kasus di sebuah kampus ya, saya tidak sebut namanya, ada skripsinya tuh sama, kok ini plagiasi skripsi saya. Nah, itulah pentingnya skripsi kita untuk di-HKI-kan juga ya, sebenarnya kan kayak gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya dari Mbak Laila sendiri pandangannya gimana terkait hal itu? Terkait hal tersebut itu memang ya sebenarnya kita sebagai pemilik karya, itu memang kita berkuasa, nah ini memang karya saya gitu. Iya. Nggak ada yang boleh menyamai atau mengcopy ide saya 100% kayak gini, emang nggak bisa gitu kan. Cuman kalau kita nggak punya yang namanya sertifikat haki, itu nanti bisa orang lain tuh kita nggak bisa menuntut orang lain itu Mbak. Jadi misalkan nih ada yang saya punya karya, Mbak Gia mengcopy karya saya, tapi saya nggak mendaftarkan ke HKI gitu ya. Ya jadi saya nggak bisa menuntut, alias tidak bisa dipidanakan gitu ya. Betul, nggak bisa dipidanakan memang. Oke. Dan misalkan nanti kita ajukan ke ranah hukum pun, saya juga tidak memiliki bukti yang kuat bahwa karya tersebut memang karya saya. Jadi memang tidak bisa. Jadi memang seharusnya tuh ketika kita menempuh proses pendidikan di tahap akhir, selain daripada diwajibkan untuk menerbitkan tugas akhir atau skripsi ataupun tesis dan lain sebagainya, jangan lupa untuk meng-HKI-kan gitu ya. Betul sekali. Jangan lupa untuk meng-HKI-kan karya kalian, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ketika ada kesempatan seseorang untuk berbuat tidak baik ya, demi kepentingan pribadi. Mungkin alangkah baiknya jika kita sudah melakukan atau meneliti ya. Itu kan meneliti atau menyusun skripsi itu kan nggak gampang ya Mbak ya. Betul. Banyak perjuangan dan air mata. Lalu tiba-tiba setelah kita selesai menyelesaikan itu, tiba-tiba ada yang memplagiat ya, memplagiat karya kita. Karya itu. Gitu. Nah itu mungkin ini bisa jadi insight ya nanti untuk saya nggak tahu ini bakalan sampai kemana podcast ini, tapi kalau menurut saya pribadi akan lebih baik jika di dalam dunia kampus ya kita itu mewajibkan mahasiswa untuk meng-HKI-kan karyanya gitu ya, atau mungkin difasilitasi oleh kampus sendiri untuk meng-HKI-kan sebuah karya, karena itu juga bagian dari kode etik ya. Meskipun mungkin ketika menjelang ACC skripsi atau menjelang ujian atau mungkin menjelang wisuda, itu terdapat tahap cek plagiasi biasanya, ya kan? Cek plagiasi skripsi, apakah itu benar-benar asli pemikiran dari kita atau ada unsur penjiplakan dari karya orang lain. Tetapi kan pada akhirnya meskipun itu sudah dijalankan, terkadang ya masih ada saja berita tentang plagiasi karya ilmiah gitu kan, seperti itu, entah itu dari skripsi ataupun artikel. Biasanya paling banyak artikel nih Mbak. Jadi selain dari skripsi atau buku juga sebenarnya artikel ilmiah juga bisa dihakaikan nggak sih? Bisa, itu kan juga termasuk karya tulis ya. Betul. FBI untuk HKI itu nggak terbatas di karya tulis aja, bisa jadi karya suara, kemudian karya tari, seni dan sebagainya, itu memang bisa. Kayak lagu gitu juga bisa. Gitu sih Mbak. Nah, untuk di buku sendiri itu hampir sama kasusnya kayak artikel gitu ya. Jadi memang banyak sekali buku-buku yang
dibajak orang gitu, dan si penulis aslinya juga tidak bisa menuntut karena tidak ada dokumen tersebut, tidak ada hal yang membuktikan bahwa ini loh memang benar-benar karya saya begitu. Iya, iya. Nah, jadi untuk memprotek hal tersebut pentingnya kita mendaftarkan karya kita ke HKI begitu, Mbak. Oke. Mungkin balik lagi ke YKPP tadi ya, Mbak ya. Betul, Terkait boleh. dengan penerbit platform penerbit buku dari CPDS ya, yaitu Yayasan Kajian Perencanaan Pembangunan. Itu prosesnya sendiri di sana bagaimana ya, Mbak? Mulai dari kita memberikan manuskrip kita sampai dengan proses ke tahap publish. Itu timelinenya, waktunya itu berapa lama? Itu yang pertama. Iya, oke. Kemudian yang kedua, apakah ada ketentuan khusus gitu ya, yang harus kita penuhi untuk menerbitkan buku tersebut kayak gitu? Oke. Yang pertama dulu, yang pertama tadi apa, Mbak? Timeline. Timeline ya. Iya. Terkait dengan timeline penerbitan, sesuai SOP kita itu biasanya prosesnya sekitar 1 sampai 2 bulan ya. Itu baik yang penerbitan versi e-book maupun yang versi cetak. Nah, karena yang lama di mana? Yang lama adalah di proses pengajuan ISBN itu sendiri, Mbak. Karena ISBN kan kita ajukan ke Perpusnas pusat ya. Betul. Dan itu antriannya se-Indonesia. Betul. Nah, jadi belum lagi ada perbaikan dokumen-dokumen administrasinya nanti. Nah, jadi idealnya di kami lama penerbitan itu sendiri adalah sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ketentuannya apa aja? Ya. Untuk ketentuan itu nggak ada sih, Mbak, yang ya, paling gitu, cuma format penulisan aja itu kan ya. Layouting. Nah, yang layouting sendiri kan juga nanti dari tim kita. Iya, oke. Kemudian yang dipastikan kita mengacu dari UNESCO ya, formatnya UNESCO itu format buku idealnya adalah lebih dari 50 halaman karena nanti kalau kurang dari 50 halaman itu terlihat sangat tipis. Nah, itu nanti misalkan kita jual itu dari pembeli biasanya kurang berminat kurang berminat karena ini buku segini, harga segini kok tipis sekali, ini gimana isinya, biasanya kayak gitu kan ya. Makanya kita acu formatting dari UNESCO bahwasanya minimal adalah 50 halaman. Begitu. Kemudian untuk ukuran layout itu memang dari kami, ukurannya seperti buku pada umumnya ya, 15,5 cm kali 23 cm seperti buku pada umumnya gitu. Kemudian untuk penerbitannya bisa versi e-book, kemudian versi cetak atau mungkin keduanya. Nah, untuk versi e-book dan cetak nanti ISBN-nya sendiri-sendiri, Mbak. Oke. Karena dari Perpusnas sendiri ketentuannya memang seperti itu ya. Secara serah simpan ini biasanya kan kalau sebagai penerbit itu ada kewajiban menyerahkan karyanya ke Perpusnas kembali dan juga perpustakaan daerah gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalkan e-book memang ada semacam apa ya, tempat penyimpanan sendiri khusus untuk karya-karya yang online. Juga ada karya cetak itu khusus untuk penyimpanan karya-karya yang offline. Begitu. Gitu sih, Mbak. Nah, terkait dengan tadi kan juga sempat disinggung bahwa ada pendampingan ya kalau nggak salah ya? Ya, betul. Pendampingan penyusunan buku. Nah, pendampingannya itu sendiri prosesnya seperti apa, Mbak? Secara teknis ya, apakah bisa melalui jarak jauh ya? Pertama, apakah bisa jarak jauh? Atau harus tetap muka untuk berdiskusi? Kemudian fasilitasnya itu apa aja gitu? Fasilitas atau benefit yang didapat klien gitu ya. Betul. Oke. Terkait dengan proses pendampingan tersebut itu bisa dilakukan secara offline, online maupun hybrid, Mbak. Apa aja bisa ya? Bisa. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi ya. Jadi full online pun bisa. Nah, untuk SOP atau step-stepnya biasanya ya kita yang pertama adalah penyelarasan ide dari klien atau penulis dan dari tim kami begitu. Nanti kalau misalkan sudah kita baru
menyesuaikan timeline ini proses-proses yang harus dilalui seperti apa aja. Oke. Nah, itu pertemuannya bisa melalui online, itu biasanya kita pakai Zoom ya, atau Google Meet gitu. Bisa melalui offline ke kantor kita. Oke. Nah, sifatnya adalah pendampingan penyusunan manuskrip tersebut sampai selesai. Ada juga yang pengembangan sih. Cuman biasanya tuh banyak klien-klien yang menggunakan jasa layanan kita itu full dari awal sampai akhir sampai terbit gitu ya. Itu nanti mereka sendiri yang menulis ya, nanti kita bantu tiap bab itu subbab-subbabnya apa aja dan idealnya halamannya ada berapa begitu. Iya. Kemudian nanti kalau sudah kita bantu cekkan plagiasi dari hasil manuskrip yang dikerjakan oleh klien tadi. Misalkan plagiasinya nih masih tinggi, kalau kita biasanya pakai maksimal 25%, Mbak. Di buku itu nggak seketat jurnal ya atau artikel gitu ya. Karena eksplorasi bahasa-bahasanya itu lebih luas, jadinya nggak seketat di jurnal gitu. Biasanya kita pakai 25%. Nah, itu misalkan masih lebih dari 25%, kita kembalikan ke klien lagi. Ini ternyata plagiasinya masih tinggi, ini bisa diperbaiki atau diparafris kembali gitu. Nanti misalkan sudah memenuhi, ya manuskrip tersebut langsung kita proses ke layouting untuk penerbitan. Setelah kita layouting, nanti kita susunkan dummy bukunya dulu. Dummy itu semacam kayak manuskrip buku yang udah siap untuk dicetak gitu ya. Untuk direview akhir. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada revisi, baru kita ajukan ke ISBN ke Perpusnas. Setelah itu, kalau ISBN keluar, kalau itu memang versi e-book, ya kita kirimkan ke penulis, dan juga kita inputkan ke website, kemudian ke marketplace untuk penjualan, dan juga kita buatkan sertifikat untuk mereka. Gitu. Kemudian kalau penulisnya menghendaki versi yang cetak, itu biasanya kita bantu cetakkan dan kita bantu kirimkan ya. Nah, ini khusus untuk area Malang, kita juga ada free ongkir pengiriman loh teman-teman di publisher YKPP ini. Free ongkir pengiriman untuk khusus daerah Malang Raya. Betul. Malang Kota aja, Mbak. Malang Kota. Kalau Malang Raya nanti luas ya, iya, sangat luas. Kadang kita dari sini mau ke pantai aja udah 3 jam lebih juga ya, masih Malang juga itu Malang Raya ya kan. Janganlah, ini khusus untuk yang di Malang Kota aja sih gitu. Untuk yang luar Malang Kota gimana? Kita bisa bantu kirimkan nanti lewat kurir gitu, jasa pengiriman kayak gitu. Atau mungkin diambil sendiri ke kantor kami juga bisa, sangat bisa sekali. Sambil main-main ke kantor kami lah ya nanti. Betul sekali. Gitu. Mungkin ini lagi Mbak, sejauh ini ya sudah ada nggak sih buku yang diterbitkan oleh YKPP itu sendiri gitu kan? Sekalian nih kita, kalaupun mungkin belum ada ataupun sudah ada, ya kita juga bisa tahu penerbit buku YKPP ini nanti kedepannya akan seperti apa begitu kan? Oke. Kayak gitu. Sudah ada, Mbak? Sudah ada. Iya. Nanti secara lengkap bisa dikunjungi di websitenya. Di situ kan ada menu untuk karya-karya apa saja sudah berhasil kita publish gitu ya. Di situ bisa juga membeli buku-buku yang sudah kita publish, bisa lewat website atau lewat marketplace. Nah, nanti kita juga akan menginputkan karya-karya yang kita terbitkan itu di Google juga, Mbak. Biar nanti bisa terindeks ke Google Scholar gitu. Soalnya biasanya orang-orang akademis kan membutuhkan hal tersebut ya untuk keperluan indeksasi dan sebagainya. Nah, itu bisa. Sebagai contoh buku saya sendiri ya, buku manajemen sektor publik itu yang menulis saya dan kawan-kawan itu bisa dicek di websitenya penerbit YKPP, itu sudah ada di situ. Isinya membahas apa saja, isi babnya apa sudah ada, Mbak. Oke, mantap. Gitu. Berarti kita ini juga ibaratnya sudah mulai ini ya, ongoing gitu ya. Betul. Ongoing, untuk kita siap untuk bersaing, bukan bersaing sih.
kita siap untuk apa ya, menjadi salah satu pilihan ya dari banyak pilihan itu sendiri. Banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang di rumah ya, Bapak Ibu dosen muda dan juga para praktisi ataupun para pejabat yang sedang menyusun ya, sedang menyusun buku, entah itu buku terkait dengan book chapter mungkin yang dijelaskan oleh Mbak Laila, juga teman-teman mahasiswa mungkin yang juga memiliki hobi tadi ya, hobi yang menjadi cuan nantinya. Betul. Kita juga bisa memfasilitasi itu begitu. Tinggal cek aja di website CPDS, nanti di sana juga ada pelayanannya, layanan CPDS. Nanti kita bisa fasilitasi di situ. Juga bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bikin buku gitu ya, yang baru punya keinginan pertama kali ingin aku pengen punya buku gitu kan, atau mungkin ada teman-teman yang sudah punya gitu kan draft novel ya, Ya, bisa, draft bisa, novel bisa. bisa kita bantu untuk mempublikasikannya, juga kita juga bisa membantu untuk memperjualbelikannya seperti Betul itu ya. sekali. Terus Mbak Laila, eh, Ya. mungkin gini ya, terkait dengan buku ajar atau buku monograf sendiri itu ada kesulitan nggak sih Mbak dalam penyusunannya selama ini ya, selaku penerbit? Mungkin kan tadi kan Mbak Lela udah bilang tuh kita sudah pernah ya kan menyusun buku apa. Nah, dalam proses membantu klien ya menyusun buku itu ada nggak sih biasanya hambatan atau tantangan ya, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut gitu Mbak? Nah, pasti ada dong kan gitu. Iya. Iya, kalau bicara tantangan memang pasti ada ya Mbak ya. Nggak mungkin ya kita mengerjakan sesuatu itu dengan mulus-mulusnya itu kayaknya jarang sekali ya. Pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan di proses pendampingan klien untuk penulisan buku itu gimana? Yang pertama terkait dengan ini kendala dari penulis sendiri. Biasanya Oh ya, mereka kesibukan ya? Bukan. selain sebelum itu ada yang di awal itu biasanya mereka bilang, Mbak, saya ingin menulis buku tentang ini nih, gimana ya caranya gitu. Terus kita kasih feedback kan ke mereka. Sebelumnya Ibu atau Bapak ingin tema buku yang kayak gimana? Nah itu saya masih bingung, Mbak. Kayak gimana ya nanti bisa minta tolong diarahkan nggak? Nah kayak gitu kan kita juga perlu mempelajari ya backgroundnya dari beliau seperti apa, kemudian kesesuaian dengan keinginan atau tema yang ingin ditulis itu seperti apa, nah gitu. Itu di situ sampai ke penyusunan kerangka nanti kita perlu komunikasi yang intensif ya, intensif gitu untuk mengklirkan beginikah Pak, Bu benar buku-buku yang benar-benar beliau inginkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ya kesibukan beliau biasanya. Kalau ada klien kan gitu biasanya kita juga membuatkan timeline ya. Targetnya ini bisa selesai berapa bulan. Misalkan itu buku referensi 10 bab harus selesai dalam 3 bulan gitu kan. Itu sudah kita susunkan template-nya sedemikian rupa, mengupayakan bisa selesai tepat waktu, tetapi dari beliaunya masih sibuk dengan urusan yang lain, ternyata belum diprogres sesuai dengan template-nya. Nah, gitu jadinya kan kita harus memperpanjang template lagi ya, Mbak, dan itu tentunya juga akan tertabrak dengan klien-klien yang lain, gitu sih, itu kendalanya. Oke, untuk kendala dari dari dalam sendiri mungkin ada nggak Mbak, misal dari teman-teman sendiri ternyata kita nih ada kebingungan terkait dengan keinginan penulis itu sendiri yang tadi disinggung sama Mbak Laila kan. Iya, iya. Mbak, saya pengen menulis buku tentang si tema A gitu. Kadang tuh ada ya Mbak klien itu yang keinginannya itu berubah-berubah mungkin ya. Ya, betul. Jadi langsung ya, Iya. keinginan berubah-ubah. Nah itu tuh gimana ya? Tim sendiri itu sebenarnya sudah terbiasa kan ya dengan hal seperti itu ya. Mungkin pendekatannya apa Mbak ya dari Mbak Laila sendiri untuk ke klien memberikan pengertian bahwa bagaimana cara untuk menulis buku itu dengan apa ya?
dengan lebih baik gitu kan, memberikan pandangannya itu seperti apa. Karena kan kadang kita bertemu klien itu kan dari berbagai macam background ya, Iya, yang kita betul. sendiri juga mungkin baru mengetahui background tersebut. Iya, betul, Ini buku betul. apa gitu kan biasanya gitu. Ini tema apa sih Ini gitu tema sih, Mbak? apa ini kita baru tahu juga. Sedangkan mungkin si kliennya juga mengharapkan kita juga memberikan sumbangsi ide seperti itu. Pendekatannya seperti apa dengan klien seperti itu? Oke, oke. Terkait dengan klien itu memang berbeda-beda ya, Mbak ya. Kita Hmm. menghadapi banyak orang yang berbeda, kemudian bagaimana cara kita menyikapi gitu. Nah, pernah ada suatu kasus sih dulu itu, bukan kasus sih Bukan ya, kasus bukan ya, kasus ya, cerita, maaf, maaf. cerita aja. Iya, cerita sih. Klien kita tuh ada, Mm-mm. kita udah diskusi terkait dengan tema dan juga timeline, kerangka buku yang udah disepakati di awal seperti apa. Nah, kemudian setelah disusunkan sampai hampir 3 bab, jalan ke bab 3, ternyata beliaunya minta dipindah ide, jangan Mbak ini di switch aja ke tema ini gitu. Nah, Oh untungnya ya. waktu itu nggak lumayan jauh sih dari Uh-uh. tema yang besar tersebut gitu. Jadinya masih bisa kita atasi. Cuman Hmm. ya dari tim mungkin ada sih keluhan lah, ini gimana kok nggak bilang dari awal gitu. Kenapa nggak bilang dari awal? Ini kita udah Curhatan ya ini ya. diproseskan Oke. sampai sejauh ini baru konfirmasi. Nah, di situ juga pentingnya yang namanya adaptif gitu ya. Dari tim sendiri juga memang harus menyadari bahwasanya memang klien itu memang berbagai jenis Beragam sifat. beragam sifat gitu ya. Jadi kita tetap harus menyesuaikan dan juga mengakomodir keinginan beliau karena mungkin beliau mengasumsikan bahwa ide yang dikeluarkan tersebut itu memang yang terbaik baginya gitu. Jadi kita tetap harus mengikuti apa yang beliau inginkan. Yang utama memang kita tetap harus membuat klien tersebut puas dengan jasa atau layanan yang kita berikan. Gitu sih, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi Mbak Laila ini sebenarnya sudah tahan banting gitu ya Bu ya. Sudah tahu seluk-beluknya bagaimana dalam proses penyusunan buku, apalagi teknis tadi ya, teknis penerbitan buku dan lain sebagainya, termasuk juga memperjualbelikan buku gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Mbak Laila podcast untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir Oke, dalam sama-sama. agenda podcast CPDS Talk pada hari ini. Bagi teman-teman, sekali lagi ya, bagi teman-teman yang ingin menerbitkan buku ya, khususnya buku-buku akademik maupun non-akademik, mungkin ya bisa dikonsultasikan kepada kami melalui website cpds.co.id. Nanti di sana dipilih ada menu layanan CPDS, bisa dipilih dalam penerbitan buku ya di situ ya. Oke. Betul. Mungkin itu aja ya dari kami. Saya akhiri podcast ini. Saya Bahagia Nastiti. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.